Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Kutai Kartanegara, mulai tahun ajaran baru ini memberikan beasiswa kepada dua golongan. Yang pertama kepada anak yatim, dan yang kedua kepada du'afa, keluarga orang yang kurang mampu. Apabila ada di sekitar kita, warga kita yang anak yatim dan keluarga kurang mampu, maka apabila ingin sekolah di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar, insyaallah kami siap menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian insyaallah kami akan berangkat umrah di bulan September. Insyaallah di tanggal 14 September kami berangkat umrah, dan keberangkatan bulan September telah ditutup, dan kami buka pendaftaran terbaru untuk keberangkatan bulan Oktober, November, Desember dan seterusnya. Adapun harga normal adalah 32 juta rupiah dengan fasilitas keberangkatan 12 hari sampai 14 hari. Kemudian hotelnya di Madinah adalah Hotel Andalus Suites di ring 1 di depan, paling depan Masjid Nabawi. Kemudian di Mekah adalah Buruz Fuad di daerah Ajiat, kurang lebih hanya 150 meter dari areal WC3. Kemudian bagi jamaah yang kepingin mendapatkan harga umrah spesial dengan fasilitas yang sama yang kita sebutkan tadi, kita akan memberikan harga spesial cuman satu hari, yaitu di hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September di pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Harga yang kami berikan adalah harga 27 juta rupiah. Bagi yang kepingin harga spesial 27 juta dengan fasilitas yang sama, maka syaratnya adalah nanti hadir di acara peringatan Maulid dan mendaftar di waktu itu juga. Keluar dari waktu itu maka harga kembali normal. Yang kepingin berangkat haji tahun depan, kami buka visa haji asli, yaitu dengan harga 300 juta rupiah untuk hotel bintang 4 dan 400 juta rupiah untuk bintang 5, hotel bintang 5. Ya, ini visanya visa haji. Kemarin saya ditelepon dari pihak travel yang ada di Jakarta, tapi pihak travel dari Jakarta mereka menawarkan kepada kami harga 230 atau 225, saya lupa itu. Tapi visanya visa haji dakhili. Nah, ini yang repot nih, visa dakhili. Artinya visa dakhili ini visa amil. Berangkat dulu umrah, kemudian nanti di sana dibikinkan iqomah, baru nanti pulang lagi, baru berangkat lagi. Namanya visa dakhili, bukan visa haji. Nah, saya tidak berani memakai itu. Ya, jadi kita memakainya nanti visa haji asli, maka harganya memang agak mahal. Ya, bintang 4 itu nanti kita mungkin akan taruh di hotel di Mekah, itu hotelnya Ajiat Makarim. Sedangkan yang bintang 5 kita akan taruh di hotel Tower Zamzam situ. Ada beberapa hotel pokoknya di daerah ring 1. Nah, jadi ada yang kepingin berangkat haji tahun depan segera mendaftar. DP-nya adalah $6.000, yaitu kurang lebih 65 juta. Ya, nanti terlambat harga akan menaik. Nah, jadi ada yang kepingin haji tahun depan langsung berangkat tanpa antri, visanya visa haji, bukan visa ziarah, bukan visa dakhili, bukan visa yang lain. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang memilih pasangan hidup, kita sudah lihat-lihat nih orangnya modelnya seperti ini, ya, cantik jelita, ya,
Nah, yang perempuan juga begitu, ketika lihat laki-laki seperti ini sudah baik dan seterusnya, ya, maka dianjurkan yang berikutnya adalah meminang atau disebut dalam bahasa Arab namanya al-khitbah. Khitbah ini ya meminang. Ya, kalau bahasa bahasa tiketnya atau Pak booking apa ya? Booking tiket dulu ya. Booking tiket. Booking barang dulu. Nah, bayar DP dulu supaya ini diikat barang ini. Supaya tidak kemana-mana lagi. Nah, itu kalau kita ke barang. Tapi kalau kita ke masalah pernikahan, supaya resmi adalah meminang. Kalau belum dipinang itu masih siapapun boleh bisa bisa melihat, bisa bisa mencari-cari. Tapi kalau sudah dipinang ini, selesai sudah, berikat, ya berikat. Sama juga orang mau berangkat haji atau berangkat umrah, kalau sudah dipinang, sudah bayar DP, itu berarti meminang, sudah dipinang. Nah itu sudah ibarat kata sudah berikat itu antara dia dengan Mekah dan Madinah. Nah jangan sampai ibarat kata kalau sudah bayar DP dipinang ibarat kata tadi kemudian batal. Bahaya kalau batal. Kalau batal itu nanti Mekah Madinah ngambek dia. Kalau Mekah Madinah ngambek selesai sudah, ya. Sama juga orang perempuan sudah dipinang tiba-tiba membatalkan diri. Tanpa ada udzur syar'i, apa yang terjadi? Maka bisa ngambek itu keluarga perempuan tadi, ya, bisa bermarah-marahan sampai anak cucu bermarah-marahan itu, ya. Nah, jadi meminang ini ibarat kata ya tadi sudah sudah diikat, tidak boleh lagi kemana-mana. Nah, kalau orang beli mobil atau apa bayar DP dulu. Kalau sudah bayar DP dipinang sudah tidak boleh kemana-mana. Yang perempuannya tidak boleh kemana-mana. Ya, kemudian keluarganya perempuan pun tidak boleh menerima lamaran orang lain dan seterusnya. Ya, al-khitbah atau bahasa kitanya meminang. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ya, atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Ya, boleh si laki-laki datang sendiri. Ya, boleh juga ibarat kata perantaraan orang lain, boleh juga ibarat kata keluarganya. Itu meminang itu. Nah, meminang. Bukan menyatakan cinta. Kalau zaman sekarang ini bukan meminang. Ya, bahasa kita zaman sekarang Pak, nembak. Kamu maukah jadi pacarku? Nah, itu bukan meminang, itu setan itu. Apapun ibarat kata istilahnya, kalau bukan meminang itu namanya sudah masuk dalam kategori mendekati zina. Cuman sekarang kan anak-anak ngasih bunga, ngasih coklat begitu apalah, apalagi hari Valentine, maukah jadi pacarku? Pacar ini bukan apa-apa, setan itu. Ya. Itu enggak bisa itu. Bukan sunnah tapi jadi haram itu. Nah, kalau meminang ini si keluarganya laki-laki atau dia sendiri atau utusannya mendatangi keluarga perempuan. Begitu tuh arti meminang. Ya, karena yang milik anak perempuan itu adalah milik bapaknya. Jadi datang ke sana meminta kepada bapaknya, itu namanya meminang. Bukan memacari. Bukan memacari. Laki-laki yang sejati itu adalah dia meminang, bukan memacari. Kalau cuman memacari aja bertahun-tahun udah pacaran, kada suah dipinang-pinang, apa itu? Nah, jadi yang benar adalah laki-laki itu kalau dia sudah mantap dengan perempuan ini kayak baik insyaallah, datang dia menunjukkan dia laki-laki yang gagah berani, yang gentleman. Datang kepada keluarga perempuan, kepada bapaknya, lamar di situ. Ya. Boleh laki-lakinya datang langsung, ya. Datang laki-lakinya dulu, ya, menyatakan senang dengan anak bapak ini. Kemudian
kalau seandainya diterima sama bapaknya, kamu kalau memang suka dengan anakku dan kepingin memang menjadikan istri buat kamu, suruh bapak mamamu, keluargamu ke sini. Saya mau kenalan, kata bapaknya perempuan. Nah, kalau sudah begitu jangan lambat lagi, datang sudah. Meminang atau perantaraan orang lain. Ya, perantaraan orang lain. Bisa temannya, bisa pamannya, bisa siapa saja. Nah, datang seorang laki-laki, dia punya teman, katanya aku suka dengan perempuan itu. Tolong sampaikan kepada keluarganya, saya kepingin meminang anaknya. Kenapa kamu gak datang sendiri? Wah, kurang pede katanya. Kalau ditolak nanti malu katanya. Kan ya? Ada juga seperti itu. Kalau keluarganya setuju, nanti saya datang dengan keluarga saya. Nah, dibayar DP dulu, ibarat kata diikat lebih dahulu. Siapakah yang datang? Temannya kah? Gurunya kah? Ya, kalau punya murid biasanya gurunya datang tuh. Gurunya datang. Itu banyak itu murid-murid nggak berani ngelamar. Ya, nggak berani ngelamar, datang gurunya. Guru, ulun suka dengan perempuan itu. Biar bisakah melamarkan kepada orang tuanya? Kata gurunya, siap, kata gurunya. Kalau gurunya turun tangan, keluarga perempuan ini mau nggak mau sudah. Karena guru ini kan dipercayain. Nah, banyak begitu, santri-santri yang begitu banyak. Nah ya, datang kepada keluarganya si perempuan ini. Kebetulan keluarganya perempuan ini murid gurunya juga. Gimana ini? Ini muridku laki-laki suka dengan anakmu. Gimana? Kata serapian aja guru aja. Nah, kalau sudah cocok, ayo sudah. Nah, bismillah. Terima sudah. Tinggal lagi nanti pelaksanaan lebih besar dan seterusnya. Nah, ala kulli hal boleh gitu ya. Dan biasanya kalau meminang ini melamar, bahasa katanya meminang atau melamar itu biasanya kan dari keluarga laki-laki. Nah, tapi bisa juga perempuan ngelamar. Artinya si perempuan ini kepingin dengan laki-laki itu bisa. Jadi bukan mesti laki-laki, cuman kan biasanya kan adatnya laki-laki. Kalau perempuan bang melamar langsung, orang zaman sekarang perempuan yang naksir bisa juga. Datang keluarga perempuan, anakmu dari mana sekolah ini? Dari lulusan luar negeri. Di mana? Dari Hadramaut. Dari mana? Dari Mesir. Dari mana? Wah, senang nih. Itu aku anak gadisku ada itu sudah S1. Wah, kan ya. Orangnya hafal Quran, perempuannya ini gimana kalau kita cocokkan aja apa jar orang disampukan aja sudah kita ini. Kata keluarga bapaknya laki-laki, ayo sudah kita. Nah, sudah bertunangan sudah itu ibarat kata. Bertunangan ibarat kata dengan lisan dulu. Dengan lisan. Jadi si perempuan dari keluarga perempuan yang meminta kepada keluarga laki-laki. Cuman ya biasanya yang laki-laki yang meminta. Nah, seperti Siti Khadijah itu. Beliau seorang janda sudah 2 kali. Banyak laki-laki yang meminang kepada Siti Khadijah waktu itu. Laki-laki yang meminang, tapi Siti Khadijah sangat selektif memilih laki-laki karena sudah 2 kali gagal dalam pernikahan. Umur beliau 40 tahun, tapi luar biasa walaupun 40 tahun, beliau itu kecantikannya sangat luar biasa. Orangnya bangsawan, kaya raya, pokoknya luar biasa lah. Nah, ketika saat itu Rasulullah SAW berumur 25 tahun dan beliau masih menjadi kepercayaan Siti Khadijah untuk membawa dagangan Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah memerintahkan kepada anak buahnya yang bernama Maisarah. Maisarah ini jangan dipikir perempuan ya. Maisarah ini adalah laki-laki. Banyak orang mikir Maisarah itu perempuan. Enggak. Laki-laki. Banyak nama perempuan, bentuk nama bahasa Arab yang model perempuan ternyata laki-laki. Banyak itu. Tolha umpama. Itu sebenarnya laki-laki. Ada di Balikpapan namanya Hajah Tolha katanya. Ternyata perempuan. Tolha itu laki-laki ya. Jadi termasuk Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan tapi laki-laki. Jadi Siti Khadijah ini sudah dari awal sudah menaruh hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Siti Khadijah, coba Maisarah, kamu temani Nabi Muhammad itu berdagang ke Sam sana. Lihatin
bagaimana cara dagangnya, bagaimana akhlaknya. Nah, Maisarah nggak paham ini, kirain cuma ngetes dalam masalah amanahnya saja dalam menjual dagangan, tapi ternyata lebih dari itu. Nah, jadi ketika Nabi berjualan di Syam sana, Masya Allah dagangan Siti Khadijah itu laku besar, laku banyak, dan Nabi tidak pernah berdusta. Jadi kata Nabi, dagangannya ini kok modelnya seperti ini ada cacatnya, ini nggak ada cacatnya, dikasih tahu semua sama Nabi. Orang yang membeli ini senang, tidak ada kebohongan di situ. Maka laku keras dagangan Siti Khadijah habis, lebih banyak habis. Nah, yang pintarnya Nabi kita Muhammad SAW, nah ketika itu dagangan yang ada di Mekah yang tidak ada di Syam itu dibawa oleh Nabi, dijual punyanya Siti Khadijah. Kemudian dari Syam menuju ke Mekah lagi, barang-barang yang ada di Syam yang tidak ada di kota Mekah dibeli lagi sama Nabi. Itu dagang orang zaman dulu kan begitu tuh. Orang Jawa datang ke Kalimantan, jual apa umpama, jual macam-macam. Nanti yang dari Kalimantan seperti damar, seperti rotan, itu dibawa lagi ke Jawa. Nah, itu jadi bolak-balik membawa dagangan. Jadi untung ke dua daerah. Sama juga Nabi. Jadi Nabi membeli dagangan yang ada di Syam, yang tidak ada di Mekah, dijual lagi di Mekah. Nah, jadi pada saat Nabi kita datang bersama rombongan kafilah dagang yang lain kan, jadi banyak itu. Nah, Siti Khadijah ngelihat dari rumah beliau, Nabi kita Muhammad SAW naik onta, dan pada saat itu apa namanya ini Nabi itu dinaungi dengan awan. Yang anehnya cuma beliau saja yang dinaungin pakai awan. Nah, dinaungin gitu. Yang lain enggak. Siti Khadijah ngelihat, wah unik nih, unik orangnya. Sampai datang akhirnya ke Mekah kembali, Rasulullah pun menyerahkan semua keuntungan dan semuanya. Kemudian Siti Khadijah memberikan upah kepada Nabi yang sudah disepakati. Lalu dipanggil Maisarah tadi. Maisarah, bahasa kitanya, gimana itu? Muhammad itu gimana? Maka Maisarah pun menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana ketika beliau berjual, pokoknya sempurna. Nah, dari situlah ibarat kata Siti Khadijah sudah mulai naksir. Nah, dalam cerita yang lain, jadi dipanggil Nabi Muhammad ini dengan Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, wahai Muhammad, berapa umur? 25. Nah, saya tanya, kayaknya sudah saatnya menikah nih, bahasa kitanya nih ya. Lalu Siti Khadijah mengatakan, kamu mau gak menikah, bahasa kitanya. Engkau maukah menikah? Kata Rasulullah, ya boleh. Kata Siti Khadijah, jadi guru saya cerita, beliau itu berpindah tempat. Jadi ibarat kata duduknya di sini, lalu Siti Khadijah berpindah tempat duduk. Kata Siti Khadijah, engkau maukah menikah dengan perempuan yang tadi duduk di situ? Nggak langsung ke saya, karena gengsi juga, mau kan nikah dengan saya. Jadi kata Siti Khadijah, kamu mau nggak menikah dengan orang yang baru duduk di samping tadi situ loh? Pak Rasulullah paham. Kata Rasulullah, tunggu dulu. Ibarat kata saya punya paman, punya kai, ya punya paman maksudnya. Nanti saya bicarakan dengan paman dulu. Nah, akhirnya Rasulullah pun menceritakan itu semua, dan kata paman beliau Abu Talib, jangan lambat-lambat lagi sudah, jangan lambat-lambat lagi. Dan akhirnya terus-menerus sampai akhirnya terjadi pernikahan. Jadi tidak ada larangan seorang perempuan menyatakan kalau dia suka dengan laki-laki itu, dia melamarkan untuk dirinya sendiri, boleh saja, tapi dengan cara tidak merendahkan dirinya dia. Ya, kalau seandainya ibarat kata sampai orang zaman sekarang jual murah banget, jangan ya. Jadi harga diri memang harus dijaga begitu. Ala kulli hal. Dan ada cerita ya, wallahu alam riwayatnya di mana, ada guru-guru cerita Allah Subhanahu wa taala kan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau memberikan barang yang tidak baik. Tidak mau memberikan sesuatu yang tidak baik. Maka dalam cerita itu ada kisah yang lain, riwayat yang lain. Itu ketika Nabi kita menikah dengan Siti Khadijah, yang kita tahu bedanya 15 tahun. Siti Khadijah umurnya 40, Nabi kita 15, beda 15 tahun. Nah, salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
pada saat Nabi menikah dengan Siti Khadijah itu kembali seperti seorang gadis. Paham maksudnya? Menjadi seorang perawan lagi. Itu seperti itu tuh, masya Allah. Allah memuliakan Nabi kita. Jadi Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi, Allah berikan kemuliaan. Siti Khadijah itu kembali seperti halnya seorang gadis belia. Masya Allah. Tapi yang namanya umur tetap saja tidak bisa dirubah ya. Cuman ibarat kata postur tubuh, kecantikannya, kemudian keperawanannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tidak mau menikah dengan perempuan lain ketika masih dengan Siti Khadijah. Pengorbanan Siti Khadijah begitu luar biasa di dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh ulama, Siti Khadijah lah orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Semua anak Nabi keturunan atau lahir dari rahimnya Siti Khadijah, kecuali cuma satu saja, Ibrahim, itu lahir dari Mariatul Qibtiyah. Tapi sisanya dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Makam beliau ada di Ma'la ya, di Ma'la. Nah, kalau biasanya kalau sama saya berangkat umrah, biasanya kami bawa untuk ziarah ke Ma'la sana. Ke Ma'la, mungkin dari hotel itu ya kurang lebih ada 2 kilo berjalan. Tapi nggak terasa sih ya. Ke Ma'la situ ada Masjid Kucing, ada Masjid Jid, ada Masjid Liwa, di situ kita ke sana. Kemudian ke Ma'la itu ada Siti Khadijah, ada apa lagi namanya? Ada Qasim, di situ ada keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, ada Kiai Maimun Zubair, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani, banyak ulama-ulama yang berkumur di Ma'la itu. Kita biasanya ziarah ke sana. Baik, kita kembali ya. Jadi meminang ini boleh dari laki-lakinya langsung, yang mempelai laki-lakinya, atau dari keluarganya, atau dia bisa juga mengutus kepada orang lain untuk melamar si perempuan tadi, tetapi melamarnya kepada keluarga perempuan tadi, yaitu bapaknya atau walinya. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis ataupun seorang janda yang telah habis iddahnya. Nah, jadi kalau meminang seorang gadis boleh seperti itu, meminang seorang janda juga sama, tidak ada bedanya. Mau gadis mau janda sama saja. Cuman kalau melamar gadis ini ibarat kata waktu kapanpun boleh, waktu kapanpun boleh, yang kira-kira munasib, yang kira-kira bagus waktunya silakan berdatang begitu. Nah tapi kalau janda ini ada waktu khusus untuk melamar janda ini. Nah janda ini itu ada 2 model, ada janda hidup, ada janda mati. Kalau janda hidup, yakni cerai hidup, maka si laki-laki ini kalau melamar ya setelah selesai iddahnya 3 kali bersih, 3 kali bersih. Karena seorang janda yang masih bercerai talak 1, talak 2 ya, itu masih status daripada istri suami pertama. Makanya kalau orang masih talak 1, talak 2, suami itu masih wajib menafkahi istrinya itu, mantan istrinya. Ya, wajib menafkahi mantan istrinya itu. Jadi kalau seandainya 3 kali bersih umpama 3 bulan atau 5 bulan, selama itu suaminya ini, mantan suaminya ini masih menafkahi. Wajib. Kenapa? Karena itu walaupun bercerai tapi masih statusnya itu masih cerai gantung. Arti cerai gantung itu suami masih wajib menafkahi. Cuman yang enggak boleh itu cuman melakukan hubungan badan saja. Nah, bahkan kalau seandainya suaminya ini ingin merujuk, tahu rujuk artinya kembali lagi kepada istrinya, boleh. Suaminya bilang aku rujuk kamu sebagai istriku, kembali sudah dia sebagai istrinya. Si perempuan ini kembali sebagai istrinya kembali. Talak 1 nanti bercerai lagi, talak 2. Kemudian pindah cinta lagi, kembali lagi. Tiba-tiba bercerai lagi, talak 3, selesai sudah, bercina buta ngarannya. Kalau sudah talak 3, si suami itu tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali orang Banjar bercina buta. Cina buta itu si perempuan ini mesti menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian melakukan hubungan badan dengan suaminya yang baru. Kalau seandainya dicerai lagi dengan suaminya yang baru ini, baru suami pertama boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi dengan siapa namanya? Dengan istrinya pertama.
Ada orang kelahi di Balikpapan tuh, ada orang kelahi dengan suami istri, ya bercerai, kemudian kembali lagi 2 kali bercerai lagi, sampai yang ketiga kali, sudah 3 kali suaminya ini baru nyesal. Kata istri, kamu sudah talak aku 3 kali katanya. Kita nggak bisa kembali lagi dulu katanya. Menyesal suaminya. Menyesal. Akhirnya bagaimana katanya? Kata istrinya, kamu juga terlalu terlalu pemarahan katanya. Kalau sudah marah tuh nggak alang-alang tanggung lagi, keluar mulut-mulut apa semuanya. Tapi yang namanya masih cinta ya mau bagaimana lagi. Suaminya minta, sudah gimana caranya aku mau kembali sama kamu. Katanya nggak bisa, kita nggak bisa kembali katanya, kecuali harus menikah dulu. Jadi suaminya ini minta cari laki-laki, kamu mau nggak kawin sama istriku, kawinin istriku dulu katanya. Nggak ada yang mau orang. Kenapa? Istrinya juga sudah tua, ngapain juga. Nggak ada yang mau orang. Kasihannya. Ada yang mau tapi perempuannya nggak mau. Datang ke rumah saya perempuan ini, kata saya gini aja sudah Bu, itu kan suaminya ibu punya guru tuh, punya guru, ibu kawin dengan gurunya aja. Wah nggak mau katanya, malu saya katanya. Nah ya sudah, akhirnya lama sekali nggak nikah ya, akhirnya suaminya sudah nikah dengan orang lain. Mau bagaimana lagi sudah, kasihan seperti itu. Nah jadi talak 3 ini repot nanti ya. Nah kemudian cerai mati ini, perempuan ini iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, maka selesailah iddahnya. Ini kalau seandainya tidak hamil. Tapi kalau hamil, maka iddahnya orang yang bercerai hidup atau iddahnya perempuan yang mati adalah dengan melahirkan anaknya. Jadi kalau sudah selesai lahir anaknya, selesailah iddahnya. Disitulah laki-laki boleh berdatang dengan si janda tadi. Kalau dia belum selesai iddahnya nggak boleh. Apalagi cerai mati. Orang zaman sekarang ini la ilaha illallah, ketika suaminya mati baru seminggu 2 minggu, menor banget dandanan. Menor, tahu menor? Merah, kuning, hijau, matanya juga belang-belang. Siap menebar pesona. Untuk apa? Mencari laki-laki lain. Ini bahaya nih, haram hukumnya. Seorang perempuan yang meninggal suaminya itu wajib ihdad. Ihdad itu bahasa kitanya mengasingkan diri dengan tidak melakukan perhiasan badan. Yang tidak boleh pakai make up, tidak boleh bercantik-cantik, tidak boleh. Tidak boleh, pakaian yang sederhana saja. Kenapa? Untuk berkabung dengan suaminya selama 4 bulan 10 hari. Tapi zaman sekarang enggak, baru seminggu 2 minggu langsung si perempuan ini menebar pesona lagi dengan laki-laki lain. Dan laki-laki itu kalau dia melamar perempuan yang masa iddahnya tadi, terutama yang mati suaminya masih dalam iddahnya itu 4 bulan 10 hari, hukumnya laki-laki itu haram. Melamar langsung haram hukumnya. Ya, perempuannya menerima juga haram. Dua-duanya haram. Dan kalau menikah tidak sah. Melamar saja tidak boleh, apalagi sampai menikah, haram hukumnya. Ya, tidak sah pernikahannya. Jadi selesaikan iddah dulu baru melamar, dan langsung ibarat kata menikah pun langsung boleh. Nah, cuman kata ulama kalau menyindir-nyindir nih, tidak apa-apa. Ada seorang perempuan meninggal suaminya, ya, cantik, ibarat kata kaya dan sebagainya, lengkap nih. Lalu datang kepada seseorang, gimana aku ini, katanya tidak punya suami lagi. Kata si laki-laki ini, sabar saja, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang pertama. Kalau sudah begitu tuh ini menyindir-nyindir nih, Allah akan berikan yang terbaik. Kalau orang sabar pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Maksudnya nanti ada laki-laki yang lebih baik daripada suamimu. Kalau menyindir-nyindir saja nggak apa-apa. Ini pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW kepada Ummu Salamah. Jadi ketika Ummu Salamah meninggal, maksudnya suaminya Ummu Salamah meninggal, Ummu Salamah ini menangis begitu. Namanya ditinggal suami, katanya tidak ada laki-laki yang paling baik di dunia ini kecuali suamiku, katanya. Karena dia punya suami segitu aja. Nangis beliau Ummu Salamah ini. Nabi melihat. Kemudian Nabi berkata kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah,
maukah aku ajarkan doa kepadamu? Kalau seandainya engkau membaca doa ini, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nabi tidak mengatakan Allah akan kasih kamu suami yang baik. Nah, Nabi cuma mengatakan Allah akan berikan yang paling terbaik buatmu. Ummu Salamah nggak paham itu. Kata Ummu Salamah, baik ya Rasulullah, saya mau. Maka Nabi pun mengajarkan doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini dan berikanlah aku gantian yang lebih baik daripada yang pertama. Ummu Salamah nggak paham doa ini. Nah, setelah selesai iddahnya Ummu Salamah, maka Nabi pun mengutus seseorang untuk melamar Ummu Salamah. Mengutus seseorang untuk melamar Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah tidak langsung menerima, tidak juga menolak. Kata Ummu Salamah, sampaikan kepada Nabi, aku ini adalah perempuan seorang janda, janda. Maka kembalilah utusan ini bilang kepada Rasul, ya Rasul, kata Ummu Salamah, apa kata Umayyah? Kata orang ini, beliau tidak menolak juga tidak menerima, cuman beliau mengatakan aku ini seorang janda, kata Ummu Salamah. Kata Nabi, kembali datang, katakan kalau engkau seorang janda, maka aku juga seorang duda. Maka kembalilah utusan ini, wahai Ummu Salamah, kalau engkau seorang janda, maka Rasul pun juga seorang duda. Apa salahnya janda ketemu duda? Wajar saja. Ya. Kata Ummu Salamah, kalau begitu sampaikan ke Nabi, aku punya anak banyak. Karena memang Ummu Salamah ini orang yang banyak punya anak, ya, subur. Kembalilah utusan ini kepada Rasul, ya Rasulullah, Ummu Salamah bilang beliau punya anak banyak. Kata Rasulullah, sampaikan kepada Ummu Salamah, aku suka dengan anak-anak. Artinya nggak ada masalah dengan anak-anak. Aku adalah seseorang yang suka dengan anak-anak. Maka kembalilah utusan ini kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau engkau punya anak banyak, Rasulullah tidak masalah, karena Rasul suka dengan anak-anak, karena memang Nabi itu suka dengan anak-anak, suka bermain dengan anak-anak. Kata Ummu Salamah, wahai sampaikan kepada Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang pencemburuan, seorang perempuan yang cemburu. Artinya Rasulullah kan ada beberapa istri, aku ini orang pecemburu, gimana? Kembalilah utusan ini, kata orang ini, ya Rasulullah, beliau cemburu. Kata Rasulullah, sampaikan kepada dia, kalau dia seorang cemburu, maka aku akan doakan supaya hilang rasa cemburu tadi. Kalau Rasul yang mendoakan, siapa yang tidak, gimana kalau tidak kabul? Pasti kabul tuh. Maka kembalilah utusan ini, wahai Ummu Salamah, Rasulullah akan mendoakan kepadamu bahwa engkau akan dihilangkan rasa cemburu tadi. Tidak ada lagi kata-kata lain. Ummu Salamah tidak bisa menolak. Akhirnya menikahlah Rasulullah dengan Ummu Salamah. Nah, setelah menikah baru Ummu Salamah berkata, dulu katanya ketika suamiku meninggal, Abu Salamah, aku mengatakan tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali suamiku. Tapi ketika Rasul mengatakan dan memberikan ijazah doa tadi, ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini dan berikanlah aku yang lebih baik daripada yang pertama. Ternyata Allah mengabulkan doaku. Allah memberikan aku laki-laki yang paling baik daripada sebelumnya, bahkan laki-laki yang paling baik di seluruh alam jagat raya ini, dunia akhirat. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ini dibaca pada saat kita kena musibah. Pertama kali kena musibah apapun juga. Jadi apapun ketika kena musibah, baca doa itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan cepat sekali. Asalkan pada saat kena musibah kita sabar, langsung baca doa itu. Ada seorang janda, saya pernah mengajarkan doa ini, ada ibu-ibu, mungkin beliau janda kan, Pak, bagaimana kalau kita baca sekarang? Saya tanya, kapan meninggalnya suaminya? Sudah lama, Pak. Wah, expired sudah doanya itu. Ya, kalau suaminya sudah lama meninggal bertahun-tahun baru baca sekarang, expired doanya, sudah ada mempan lagi. Kan syaratnya itu harus dibaca pada saat kena musibah pertama kali. Kalau sudah bertahun-tahun laki meninggal, expired sudah, artinya nggak bisa lagi. Ya, aku lihat siapa tahu juga dikabulkan Allah Ta'ala.
Tapi para ulama, guru-guru kita mengatakan itu doa dibaca pada saat kena musibah, sabar dan langsung baca saat itu juga. Kalau sudah 2 hari, 3 hari expire sudah ibarat kata, ya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Saya langsung jalan karena melaksanakan upacara di pesantren dengan guru-guru dan santri di sana. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ingatin siapa yang kepingin umrah dengan harga 27 di bulan apapun ya, di atas bulan Oktober, silakan nanti hadir di tanggal 8 September acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di pesantren kami. Ya, yang mau berangkat haji segera mendaftar. Visanya visa haji asli, bukan visa ziarah, bukan visa dakhili dan lain sebagainya. Ya, insyaallah lebih tenang di dalam beribadah nanti. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.